Halo, what's up guys, bagian with me bersama gue Satria Magic. Oke, kali ini kita mau reaction lagi. Makin banyak videonya, tapi mungkin video ini adalah terakhir video reaction gua. Mungkin kedepannya kita tidak akan reaction lagi guys, buat konten reaction lagi. Karena kalau gue buat konten reaction makin lama makin banyak video-video reaction, video-video galau gitu kan. Jadi kita nggak boleh yang sad-sad, nggak boleh yang galau-galau. Cuman ini yang kebetulan aja lewat di beranda TikTok gua gitu loh. Jadi gua review ya kan, gua reaction lagi. Ya seperti itulah. Oke. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, get started. Dia memang gak selingkuh, tapi dia gak mampu meyakinkan lo kalau lo itu orang yang dia inginkan. Dia baik kok, dia gak main hati juga, tapi dia tuh selalu ngebuat lo overthinking, ngebuat lo ngerasa gak aman, ngebuat lo gak tenang. Jadi sampai sini paham kan, brengseknya cewek itu bukan tentang dia selingkuh doang, tapi dengan dia ngebuat cowoknya overthinking dan gak mau diatur tuh juga ngebuat mental cowok tuh gak aman. Gitu, sudah jelas kan? Di video pertama sudah jelas, nggak perlu gue jelasin lagi. Oke, next ya. Biarin dia pergi sama orang yang menurutnya lebih tulus dari kamu, yang menurutnya lebih baik dari kamu. Berhenti juga mencari tahu tentang dia. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama dia, tapi kamu juga harus ingat, kenyataannya dia udah nggak butuh kamu lagi. Sudah jelas kan? Oke, next ya. Apa nih? Jedak-jeduk. Sejahat-jahatnya dia ke gua inget dia bikin gua jadi orang yang paling bahagia. Memang masanya aja yang udah habis, udah expired ya, seperti makanan. Kayak makanan ini kan, misal makanan B gitu kan, enak nih, wah. Tapi kalau masa-masanya udah mendekati expired, pasti udah nggak enak, rasanya udah jadi alot. Terus pas dimakan juga kayak gimana sih, makanan basi gitu loh, makanan udah expired gitu guys. Ya intinya sama ya. Oh, jedak-jeduknya cuma satu doang. Oke, next. Ada 350 sendi di tubuh manusia. Emang iya? Boleh langsung di komen ya guys. Dan sendi paling gak enak itu adalah sendirian. Sendirian. Iya, sendirian. Sendi tapi sendirian. Emang sendirian ada sendi? Waduh. Maksudnya tuh sendirian guys. Gitu, yang paling gak enak sendirian. Makanya harus pelihara hewan, pelihara reptil gitu kan, pelihara kayak anjing, kucing, ular, biawak. Pokoknya pelihara aja lah kayak kadal gitu, biar nggak sendirian. Kalau sendirian nggak gitu ya, sendirian ya. Sendirian, Rian. Rian nih di bawah-bawah ada yang namanya Rian. Yang buat namanya Rian, buat kalian yang namanya Rian nih yang tonton sini, silakan langsung di kolom di chat ya, di komen guys. Oke, yang buat kalian yang namanya Rian nih langsung bisa di komen. Oke, next ya. Jedak-jeduk. Tidak perlu berpura-pura mencintaiku, pergilah jika bukan aku orang yang kamu mau. Betul, it's that fact ya, fakta ya. Iya, pergi aja. Jadi nggak usah berpura-pura mencintai gitu. Kalau lu nggak mau ya udah gitu, emang bukan takdir lu gitu loh. Jadi kayak binatang aja, kalau misalkan kita udah sayang gitu ya kan, dia kayak pura-pura sayang. Tapi kalau binatang itu tetap sayang gitu loh. Misalkan kayak burung ya, kalau kalian tahu burung parrot tuh, burung makau itu, kalau misalkan ada A sama si B, nah si A ini dia pelihara dari kecil ya kan. Nah si B ini nyoba minjem burungnya si A, betul ya kan.
terus dia terbangin, pasti balik laginya bukan ke B, ke A. Ya iyalah, karena owner utamanya itu si A. Burung parrot itu kan tahu gitu kan, karena udah pelihara dari kecil, terus dilatih segala macam. Jadi udah tahu gitu loh. Gitulah intinya ya. Karena di lagu boleh bikin taprok talinga. Kalau tidak cinta nggak usah dipaksakan. Aku tahu besanya tulus sama gak bisa. Tahu bezanya tulus sama sama kasihnya. Maksudnya apa sih bezanya itu? Nggak tahu ya gue ya. Lanjut aja lah. Kadang kita harus melepas apa yang kita harapkan, bukan menyerah, tapi sadar memang ada hal yang tidak boleh dipaksa. Ya benar, jadi di video ini semuanya udah jelas yang pastinya ya. Yang pastinya sudah jelas, singkat, padat, jelas. Oke, next. Responnya positif, tapi kok nggak mau pacaran? Pasti banyak kalian yang mengalami hal ini. Waktu kamu PDKT sama orang itu ngerespon yang positif terhadap kamu. Chat kamu dibalas terus, diajak keluar juga mau, ngobrol juga enak, nyambung. Tapi kenapa saat kamu serius aja dia pacaran, dianya malah nggak malu atau bilang belum siap? Tapi setelah ditembak, hubunganmu tetap dekat sama dia. Seakan-akan dia nggak mau jauh dari kamu. Jadinya kan kamu bingung harus gimana. Ini nanti bisa masuk ke namanya friendzone atau hubungan tanpa status. Semua ini sebenarnya banyak. Bingung ya pegangan. Sebabnya, dalam satu hal mungkin memang dia benar-benar belum siap untuk memulai hubungan. Entah itu dia trauma untuk pacaran, atau dia belum yakin sama kamu. Dan bisa jadi dia membandingkan kamu dengan PDKT-nya yang lain. Kalau dia buru-buru jadian, dia jadinya nggak bisa membandingkan mana yang terbaik di antara PDKT-an ini. Sebenarnya untuk kenal dengan seseorang kan butuh waktu. Nggak bisa cepat, daripada buru-buru jadian nggak cocok malah sakit hati. Pasti di antara kalian, ada yang setuju memang kita harus membandingkan PDKT-an kita. Hingga kita benar-benar kenal dan yakin pilih yang mana. Tapi sebagian di antara kalian merasa bahwa kalian dipermainkan. Kalau ternyata dia juga dekat sama banyak orang. Kalau dipermainkan, berarti? Permainkan balik gitu. Waduh. Sesat ya. Nggak cuma kamu aja, justru sebelum pacaran tuh nggak apa-apa dekat sama banyak orang, kenal banyak orang, agar kamu bisa pilih mana yang terbaik buat kamu. Tapi kalau ternyata PDKT-anmu udah lama nih, terus nggak ada kepastian, dia juga nggak jelas nih sama kamu, yang mending move on ke orang lain. Kamu juga berhak untuk PDKT sama orang lain, daripada membuang waktumu untuk satu orang aja, yang ternyata akhirnya bukan jodohmu, atau malah dia jadian sama orang lain. Follow aku ya. Gitu guys. Oke, next. Intinya udah jelas lah ya. Oke. Ini emang nih beranda TikTok gue kayaknya orang-orangnya ini semua, orang-orang galau semua kayaknya ya. Oke, kita lanjut aja ya guys. Terlalu banyak basi guys. Ya. Sedang mengejar uang, bukan anak orang. Sekarang fokus cari uang dulu, urusan pacar belakangan. Iya bener, karena dengan adanya dengan adanya duit banyak, kita bisa membeli membeli makanan, contohnya, bukan membeli yang itu ya, maksudnya membeli makanan, membeli barang yang kita suka gitu guys ya, bukan beli yang Bukan membeli jodoh ya. bukan. itu nanti, itu belakangan, karena kalau lu udah ini kan istilahnya dengan mapan ya. Kalau udah banyak duit tuh kayak udah mapan, udah siap, urusan itu nanti belakangan gitu. Yang penting lu mapan dulu, lu punya duit gitu kan. Biasanya Pada matre gitu ya. Oke, sesat. Tapi kalau yang pada matre itu gue nggak tahu. Karena tapi biasanya Pada matre. apa sih? Oke, lanjut aja lah. Pacaran tidak perlu, kerja nomor 1, betul. Apa nih, bunyi motor tiba-tiba deh. Jangan terlalu dikejar ya. Jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Ya jangan terlalu dikejar. Memang jika jalannya gitu, kayak gini aja loh. Binatang ya, kalau misalnya binatang lepas gitu kan. Tapi kalau misalkan emang udah jodoh, namanya jodoh sama, bukan jodoh, nanti kawin sama binatang itu enggak, maksudnya kok
binatang kita lepas, peliharaan kita lepas. Terus memang kalau misalkan emang jodoh, pasti dia balik lagi. Tapi kalau nggak jodoh, udah hilang gitu aja. Kayak misalkan duit, wah duit gue hilang nih, mana nih, taruh nih, lupa gitu kan. Kalau misalkan emang masih rezeki, berarti duitnya masih ada. Tapi kalau udah bukan rezeki lu, berarti duitnya udah nggak ada, gitu aja. Gitu ya. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu. Betul. Gitu. Oke, next. Tuhan. Apa nih? Iya nak, aku deket lagi sama seseorang. Kali ini pasti Tuhan suka banget. Karena dia itu baik, dia tampan, dia itu tinggi, dia suka anak-anak. Dan dia itu tuh pokoknya dia nak. Tapi aku belum kasih tahu semuanya. Tuhan kok udah enggak aja sih? Malaikat, coba kasih tahu siapa dia sebenarnya. Nekat lagi. Suka pergi clubbing, jarang ke gereja, belanja elit persembahan sulit. Belanja elit persembahan sulit. Kamu bisa rubah dia, Tuhan. Kamu tuh nggak bisa ngerubah seseorang, nak. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Masalahnya, dia belum sungguh-sungguh mengikut aku. Dia masih memilih hidup seperti itu. Ngeyel ceritanya. Pokoknya aku mau dia. Siap, dikejar. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 8 ya. Ini bagus banget. Jadi Tuhan tuh memberitahukan sikapnya dia, sifatnya, enggak sikapnya ya, bukan sifat. Ya pokoknya semuanya ini membongkar semuanya tentang dia, kayak sikapnya, sifatnya, semuanya intinya gitu. Jadi si malaikat itu ngejagain orang yang kita ini, maksudnya kayak si A sama si B, ya kan? Si A ini suka sama si B, nah si malaikatnya itu ngejagain si A agar tidak dari si B gitu guys, agar terhindar dari hal-hal yang buruk dari si B, si A ini gitu. Pokoknya intinya gitu. Ya pokoknya nanti jodoh itu pasti di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan, iya benar. Tapi kita harus mencari juga, harus pilih-pilih gitu loh. Harus memilih mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik dan benar. Jawaban dong, jawaban soal UTS dong. Maksudnya mana yang baik emang benar buat kedepannya gitu loh. Jadi ya sabar aja, jangan. Pokoknya intinya kan yang udah gue bilang di video sebelumnya, harus dicobain semuanya ya kan. Dicobain semuanya, pilih-pilih gitu kan, deketin satu. Kalau emang benar-benar dia baik, oh dia baik nih, jalanin ya kan, jalanin. Dan ternyata emang benar baik, sesuai dengan ekspektasi lo, sesuai dengan ini lo. Gitulah intinya dari video ini tuh gitu ya, pokoknya gitu. Oke, next. Pengen nyerah percintaan karena disakiti, tapi ingat kata pendeta Gilbert Lumoindong. Oke, apa nih? Kalau orang nyakitin saya lalu saya balas, itu namanya bukan hikmat, itu emosi. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya, lalu saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saudara cinta sama orang itu dengan tulus kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara, saudara rugi nggak? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan engkau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Sabar, aku kirim yang lebih pantas. Gitu guys ya, udah jelas ya. Oke, next ya. Sudah kurelakan berkali-kali, tapi rasa ini terus kembali. Ternyata melupakanmu tidak semudah saat aku mengenalmu. Melupakanmu sama seperti hewan. Kalau kita punya hewan gitu, hewannya hilang atau mati, hewan yang paling, kalau misalnya hewan mati itu udah paling nyesek, karena kita udah rawat dia dari kecil, gitu loh. Terus sampai gede ternyata sakit atau enggak kena penyakit gitu kan, sama aja sih. Ternyata mati itu nyesek gitu loh.
move on dari hewannya itu tuh sangat lama, membutuhkan waktu lama gitu loh. Dan dia udah bonding banget hewannya gitu sama kita, sama ownernya. Itu sakit banget. Justru lebih sakit ditinggalin hewan mati daripada ditinggalin pacar guys gitu. Pokoknya gitu. Kamu memang bukan cinta pertamaku, tapi semua cintaku habis di kamu. Keras. Aku percaya cinta, tapi aku tidak percaya diriku dicintai oleh seseorang. Iya, tidak percaya ya karena emang ada yang cintai gue gitu loh. Misalnya, gue mau jelek, gue mana ada cewek yang mau sama gue, atau gue mau jelek, hitam gini, mana ada cowok yang mau sama gue gitu. Kayak gitulah. Jadi ketidakpercayaan seseorang, ternyata dia dicintai sama orang gitu. Apa sih? Oke, lanjut ya. Kalian pernah gak sih diputusin atau ditinggalin sama orang yang udah kalian pikir tuh kan bakal sama tuh orang seumur hidup? Pokoknya kalian tuh cuma mau sama tuh orang, udah gak mau sama yang lain lagi. Kalian cuma mikir dia bakal jadi orang yang terakhir. Kalian udah bisa bayangin seumur hidup sama dia kayak gimana. Dan kalian udah ngelakuin berbagai cara dan bikin plan ke depannya sama nih orang. Tapi di tengah jalan kalian malah diputusin atau ditinggalin. Pokoknya udah gak mau berjuang lagi deh buat hubungan ini. Aku tahu itu rasanya sakit banget, karena kalian bukan cuma kehilangan orang itu, tapi kalian juga kehilangan masa depan yang udah kalian rencanain bareng sama orang itu. Tapi di masa-masa pas aku lagi ngalamin itu, aku dapat quotes ini bagus banget. Oh, berarti ini sesuai dengan pengalaman orang yang bikin video ini, guys. Get what you want, that's God direction. But when you don't get what you want, that's God protection. Ini tuh kayak, wah. Jadi kalau misalnya kalian lagi kehilangan atau nggak dapetin yang kalian mau, itu tandanya proteksi. Berarti Tuhan tuh menjaga lu gitu. Maksudnya Tuhan ya seperti di video yang tadi itu loh, yang ada malaikat Tuhan, terus dia suruh malaikatnya itu ngejagain orang yang tersebut suka sama orang lain, temennya gitu. Pokoknya gitulah. Ya, Tuhan tuh sayang menjaga sama kalian, dia mau ngelindungin kalian dari sesuatu yang mungkin aja bisa jadi lebih buruk ke Nah, depannya. betul. Kayak misalnya kalau kita putus, mungkin Tuhan tuh lagi ngelindungin kita dari orang yang salah. Terus untung putusnya pas masih sekarang, masih pacaran, belum tunangan, bahkan sampai nikah, itu kan sakitnya bakal. Bahkan ada yang PDKT aja udah marah-marah cuak. Oke, lanjut. Lebih dalam lagi. So ya, jadi kalau kalian lagi kehilangan atau nggak ngedapetin yang kalian mau, itu Tuhan lagi ngelindungin kalian. Gitu guys, Tuhan lagi melindungi kalian. Gitu. Jadi jangan prasangka dulu, jangan sangka buruk. Oh, gue mah jelek, gue nggak punya pacar, gue nggak bisa nggak dapet pacar gitu. Jangan. Berarti itu tandanya Tuhan lagi melindungi kalian dari orang-orang jahat gitu, dari pasangan-pasangan yang buruk gitu loh, melindungi gitu. Oke, next, terakhir ini video terakhir. Dengerin gue ya, bukan berarti karena lo kangen sama dia maka lo buat keputusan yang salah untuk melepasin dia. Bukan berarti juga bahwa kalian tuh ditakdirin untuk bareng atau kalian berjodoh. Enggak. Relate banget nih sama kehidupan guys. Dan itulah yang ngebuktiin kalau rasa sayang, rasa cinta yang selama ini lo kasih ke dia tuh tulus, dan itu ngebuat impact ke diri lo, dan itu nggak apa-apa. Gue ngerti kenapa lo ngerasa sedih, gue ngerti kenapa lo ngerasa kehilangan, lo ngerasa hampa, gue ngerti. Tapi yang harus lo ingat adalah ini adalah bagian dari perjalanan lo. Karena healing itu nggak terjadi dalam semalam, enggak. Lo nggak akan bisa putus sama dia hari ini, tiba-tiba lo act besok kayak nggak ada yang terjadi, enggak. Semua rasa kangen, sedih, hampa itu adalah bagian dari proses perjalanan lo. Kasih diri lo waktu untuk bisa ngejalanin hidup tanpa dia. Kasih diri lo space untuk bisa ngerasain kebahagiaan tanpa dia. Life must go on, with or without them. Jangan balik sama mereka cuman karena lo ngerasa hampa, karena lo ngerasa sepi. Lo ngelepasin mereka karena ada alasan kan? Ingat-ingat lagi alasan itu. Apakah dengan lo kembali ke mereka akan berubah? Apakah mereka akan nge-treat lo lebih baik? Enggak kan? Lo nggak bisa terus-terusan balik ke orang yang nggak mikirin lo. Lo nggak bisa terus-terusan balik ke orang yang terus-terusan nyakitin lo. Dan akhirnya apa yang lo korbankan? Diri lo sendiri. Emang susah, tapi percaya sama gue. Sedihnya bakal lewat, kecewanya bakal lewat. Lo bakal ngerasa penuh lagi tanpa dia di dalam hidup lo. Jadi mulai sekarang, setiap lo ngeliat ke belakang dan pengen balik lagi sama mereka, tanya kepada diri lo, apakah ini yang layak untuk gue dapetin?
Apakah ini yang layak untuk gue perjuangkan? Kalau jawabannya enggak, pergi. Semangat. Oke. Nah, jadi di pesan moral di video terakhir itu, kalau lu emang benar-benar udah nggak sanggup sama dia gitu, lu tinggalin aja, atau enggak lu kasih ke dia ke kandang harimau, atau ke ini lu kasih dia ke hutan biar digigit sama ular king cobra. Jangan ya guys, psikopat gitu. Ya pokoknya intinya tinggalin aja kalau emang benar-benar lu udah nggak tahan sama dia gitu loh. Udah tinggalin aja gitu guys. Ya kalian bisa paham sendiri di video terakhir itu pesan moralnya itu apa. Oke, ini aja dari gue, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, see you to next video lainnya. Nanti ke 1000 subscriber kita akan giveaway leopard gecko guys, yang masih baby ya guys. Nah itu peliharanya tuh gampang banget. Kasih makannya itu serangga 2 hari sekali guys. Oke, gampang banget dan masih baby banget, jadi masih belum ketahuan kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oke, ini aja dari gua. See you to next video lainnya. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.